Oke. Tapi saya melihat dari sisi positifnya keputusan beliau mengundurkan diri. Ini pendapat saya pribadi melihat ini adalah sebagai bagian daripada komitmen regenerasi kepemimpinan di Bank Sentral. Regenerasi kepemimpinan di Bank Sentral menurut saya, karena beliau adalah gubernur yang pertama kali menjabat 2 periode diusulkan di zaman reformasi ini. Sebelumnya belum pernah ada gubernur Bank Sentral yang menjabat lebih dari 1 periode. Jadi dan masa 7 tahun beliau memimpin Bank Sentral ini penuh dengan tantangan dan bisa dilewati dengan baik karena pertama kesiapan kelembagaan, kedua kesiapan SDM di internal, ketiga karena koordinasi. Berarti kinerjanya sebetulnya baik ya Kang Samad kalau Anda lihat? Selama ini menurut saya tugas dan fungsi dari Bank Indonesia dijalankan dengan sebaik-baiknya, walaupun ya tentu banyak hal yang belum tentu terpenuhi sesuai harapan publik, tetapi dari segi koordinasi KSSK-nya jalan, dari segi koordinasi pemerintah jalan, dari segi koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga turut serta, termasuk pengendalian inflasi. Kemudian dari fungsi komunikasi secara global, kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai negara juga berjalan dengan baik. Bahkan SDM mereka sangat baik, kualifikasinya sangat go internasional. Kalau dinilai sangat baik, Kang Samad, saya ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau memang sangat baik ya, kenapa harus mundur? Karena tadi Kang Samad mengatakan dari banyak aspek berjalan dengan baik. Memberikan kesempatan itu kan bukan harus diwujudkan dalam bentuk berhenti di tengah jalan. Masih ada 2 tahun lagi sebetulnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Derajat? Ya, mengenai alasan kenapa mundurnya kita serahkan Mas Ferry lah, apakah mau menjawab atau hanya tidak. Pak Ferry yang bisa jawab. Ya, kalau mau jawab. Kalau beliau mau jawab, walaupun kita juga sebenarnya sudah mendengar dan mengantisipasi ya. Tapi saya rasa ya masalah itu sudah terjadi, kita tutup ya. Kemudian ya berikutnya itu apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Dan kuncinya itu adalah bahwa sinkronisasi fiskal dan moneter ini memang harus berjalan bagus. Itu menjadi kunci bagi kita untuk menjaga stabilitas makro, menjadi kunci juga bagi kita untuk mendorong pertumbuhan. Jangan lupa kita masih punya target pertumbuhan 8% yang sekarang ini kan kita harus kejar itu sampai kan? 2028 ya, 2029. Nah, jadi sinkronisasi fiskal dan moneter ini menjadi amat sangat krusial dan siapapun para pembantu presiden maupun yang nanti ditugaskan di BI ya itu memang harus siap untuk melakukan terobosan ya. Jadi bukan bereaksi kalau ada A itu nggak bisa, B nggak bisa gitu, tapi reaksinya adalah bahwa ketika pemerintah sudah memutuskan A, ya mereka harus mencari bagaimana supaya A itu bisa dicapai. Karena kalau misalkan sudah diputuskan A kemudian berputar-putar nggak karuan, akhirnya energi habis. Ya harusnya sudah diputuskan A, ya sudah, fiskal apa yang harus dilakukan untuk mencapai A, moneter apa yang dilakukan untuk mencapai A. Anda melihat bahwa di zaman Periwarjio ada kekurang sinkronkah kebijakan moneter dan fiskal atau seperti apa, Mas Derajat? Ya, yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Iya. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi ini menarik karena kita tidak setiap hari, Mas Adit, melihat seorang gubernur Bank Sentral mundur. Nah, ke depan, ini kan saat ini dijabat oleh Bu Destri Damayanti. Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah plus Bank Indonesia? Karena kan kita sama-sama mengakui bahwa Bank Indonesia ini kan independen. Walaupun setingkat menteri, tapi kan dia harus independen. Bagaimana memastikan bahwa siapapun nanti, termasuk sekarang sebagai pejabat sementara Bu Destri dan siapapun nanti definitif, itu benar-benar menjalankan tugasnya
ya kalau bisa ya sampai akhir masa jabatannya begitu. Bagaimana? Mengenai yang harus dilakukan tentu kita sama-sama menantikan siapa nanti yang akan diajukan presiden, apa untuk ke DPR, kemudian fit and proper test oleh Kang Samad dan teman-teman di Komisi 11 untuk nantinya muncul satu nama yang terpilih definitif gitu. Tapi kalau pertanyaan tadi apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat, saya kira kita juga bisa melihat ya, dan ini tentu menjadi atensi BI dan pemerintah, beberapa agenda ekonomi dalam jangka pendek ini ya. Hari ini dan besok FOMC akan ada pertemuan FOMC, Bank Sentral Amerika Serikat menentukan arah suku bunga Federal Reserve yang tentu ini juga akan memiliki dampak secara global termasuk Indonesia. Minggu depan ada pengumuman rilis BPS inflasi awal bulan rutin. Inflasi nasional ya, inflasi Indonesia. Nasional di bulan untuk inflasi Juli ya. Kemudian kalau tidak ada aral melintang tanggal 5 Agustus pengumuman rilis PDB kuartal 2 oleh BPS juga. Kemudian tanggal 14 ada pidato Presiden Kenegaraan RAPBN 2027 dan kemudian berlanjut dengan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR. Dan di sini BI dan juga pemerintah semua memberikan atensi tadi di The Fed, kemudian di inflasi, kemudian juga di pengumuman pertumbuhan PDB kuartal 2 dan juga di pembahasan RAPBN 2027. Artinya ini semua sudah ada agenda nasional di mana Bank Indonesia dan pemerintah dan dalam hal ini Bank Indonesia dengan kepemimpinan transisi di bawah Ibu Destri tentu akan juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi agenda-agenda ekonomi nasional tersebut begitu. Dan ini saya kira sekali lagi tadi juga sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Derajat Wibowo, spekulasi mengenai alasan pengunduran diri itu hak beliau dan kita menghargai Pak Peri untuk tidak memilih untuk tidak menyampaikan secara yang saat ini masih menjadi pertanyaan publik apa sebenarnya penyebabnya. Ya, kita sama-sama sekarang fokus pada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dalam konteks ekonomi nasional, apalagi memang kita masih menghadapi situasi yang uncertain saat ini ya. Dan tadi yang saya sampaikan ada agenda-agenda yang sudah di depan mata. Hari ini dan besok sudah ada pertemuan Federal Reserve gitu yang perlu atensi semuanya. Rencana untuk apakah sudah ada informasi Mas Adit? Rencana untuk mengajukan nama tadi kan sesuai dengan aturan undang-undang BI kan Presiden mengajukan bisa maksimal 3 nama kepada Kang Samad dan kawan-kawan. Kemudian nanti ada fit and proper test, kemudian kalau diterima menjadi gubernur BI. Apakah itu sudah ada targetnya begitu dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti proklamasi misalnya atau informasinya apa? Sekali lagi ini prerogatif presiden ya. Soal nama pertimbangan presiden apakah memang waktunya maksudnya Mas? Iya, soal waktu apakah timingnya harus segera atau nanti dulu dengan presiden percaya memberikan kepercayaan kesempatan kepada tim Ibu Destri saat ini untuk melanjutkan tugas-tugas Pak Peri karena ini kolektif kolegial ya di dewan gubernur. Artinya timing itu tentu juga menjadi pertimbangan presiden ya dengan tadi apakah memang dirasa perlu untuk segera mungkin atau memberi kesempatan kepada Ibu Destri untuk memimpin Dewan Gubernur BI ini melanjutkan tugas-tugas ke Bank Sentralan gitu. Kang Samad kalau di Komisi 11 melihatnya lebih baik kalau kemudian pemerintah segera mengusulkan nanti kemudian diterima di fit and proper test dan diterima gubernur definitif, atau memang tidak apa-apa melihat situasi sekarang Bu Destri lakukan tugasnya misalnya sampai katakanlah 2028 karena itu kan akhir periode Pak Peri harusnya 2028. Yang mana Kang Samad? Bang Leo, memang di Undang-Undang P2SK tidak diatur timeline waktunya. Tidak diatur ya? Tidak diatur, tidak ditentukan limitasi waktunya. Tapi yang diatur itu adalah apabila gubernur berhenti maka di pejabat gubernur sementara oleh Dewan Deputi Gubernur Senior DGS ya? DGS ya. Dan itu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Mereka melakukan RDG, rapat Dewan Gubernur, memutuskan Ibu DGS menjadi pejabat gubernur sementara, kemudian mengusulkan ke Presiden selaku kepala negara untuk mendapatkan pengesahan melalui keputusan Presiden, dan sekarang udah bekerja. Dan saya kira karena kelembagaannya sudah sangat solid, sistem kerjanya, operasionalnya, kan ada operasional bank sentral, ada kebijakan bank sentral, Nah, di kebijakan karena deputi gubernurnya itu sudah punya pembidangan masing-masing, jadi relatif
tidak ada yang terganggu di sektor ini. Tapi walaupun kolektif kolegial kan figur gubernur itu penting juga. Kalau menurut aturannya Kang Samad, mungkin kita biar sama-sama belajar, ada tidak kewenangan yang tidak maksimal yang hanya dimiliki oleh gubernur definitif tapi tidak dimiliki oleh pejabat gubernur sementara, sehingga ini mungkin bisa mengganggu kerja Bank Indonesia.